Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, silakan lanjutin tentang yang sales ke bawah. Baik, Pak. Di sini sales itu terjadi kenaikan sebesar 9%. Possible bisnisnya itu menjual banyak produk atau menjual produk dengan harga tinggi. Terus kemudian possible error-nya, sebentar Pak, adanya penjualan fiktif. Kemudian COGS terjadi kenaikan sebesar 9% jualan. Terus errornya kemungkinan error atau incorrect costing inventory. Kemudian wages and salary expense ada kenaikan 6%. Kemungkinannya ada penambahan karyawan atau gaji karyawan meningkat. Error possibilities-nya karyawan digaji terlalu tinggi atau ada karyawan fiktif. Advertising expense terjadi peningkatan sebesar 253. Nah, ini kemungkinannya merefleksikan kenaikan pada penjualan. Terus error possibilities-nya kesalahan dalam mengklasifikasikan akun advertising expense tersebut. Kemudian ada professional fees, itu naik 178. Kemungkinannya perusahaan terikat dengan organisasi atau badan hukum sehingga terjadi peningkatan biaya sewa pengacara. Error possibilities-nya kesalahan mengklasifikasikan. Interest expense turun sebesar 23%. Ini kemungkinan penurunan pinjaman perusahaan. Error possibilities-nya perusahaan tidak mengakui beban bunga pinjaman. Kemudian ada gain atau loss of fixed asset, terjadi terjadi penurunan sebesar 182%. Ini kemungkinan adanya kerugian dalam penjualan aset. Kemudian possibilities error-nya perhitungan yang telah dilakukan terjadi kesalahan atau error. Seperti itu, Pak. Oke. Sudah? Gain on loss-nya udah? Ini apa ya? Nilai 180-94% ini apa? Percent change-nya Itu percent change-nya. Oke. Bentar. Ya. Selanjutnya tolong jelaskan Dwi. Tadi sudah analisis ya. Assessment risk financial failure-nya seperti apa? Dwi. Iya, Pak. Ini poin C-nya. Selanjutnya, poin C untuk assessment of the risk financial failure. Jadi berdasarkan analisis yang dilakukan dengan menggunakan rasio keuangan, dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu terdapat kenaikan rasio likuiditas sebesar 3,6, yang menandakan kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya, yaitu meningkat, seimbang dengan kenaikan penjualan sebesar 9,4%. Yang kedua, terdapat penurunan pada account receivable turnover sebesar 8,39 yang menandakan perputaran piutang dalam perusahaan menurun. Selain itu, waktu untuk menagih piutang juga mengalami kemunduran. Hal ini selaras dengan piutang usaha yang mengalami kenaikan.
Yang ketiga, terdapat kenaikan pada inventory turnover sebesar 0,59 yang menandakan perputaran inventory dalam perusahaan semakin meningkat. Selain itu, waktu untuk menjual inventory juga mengalami percepatan. Hal ini selaras dengan penurunan nilai inventory dan kenaikan pada penjualan. Selanjutnya, terdapat kenaikan pada liabilitas to total asset yang menandakan berkurangnya kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka panjangnya. Namun demikian, kenaikan pada debt to asset ratio ini dinilai tidak signifikan, hanya sebesar 0,01, sehingga tidak berpengaruh besar terhadap keuangan perusahaan, yang seimbang dengan penambahan nilai hutang jangka panjangnya, di mana notes payable mencapai kenaikan sebesar 100% dan lease obligation-nya mencapai kenaikan sebesar 21%. Selanjutnya, berdasarkan faktor-faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa entitas sedang tidak mengalami resiko kebangkrutan. Hal ini dikarenakan tidak adanya perubahan signifikan yang menunjukkan kemungkinan perusahaan menuju kebangkrutan. Oke, sip. Kita hari ini cepat-cepat aja ya. Indah, Saya Pak, jelaskan tentang materiality-nya. ya. Nah, ini materiality-nya. Yang pertama itu kita menentukan overall materiality-nya, yaitu 5% dari pre-tax income-nya. Terus kita nentuin nilai performance materiality. Itu 75% dari overall materiality-nya. Dapat dari mana performance materiality 75%? Asumsi, Pak. Oh, oke. Asumsi berdasarkan apa? Berdasarkan, bentar, Pak. Berdasarkan professional judgment, Pak. Iya, proportional judgment dari mana? Dapatnya? Di soal. Ya, ada di soal 75%. Ayo. 50-80%. Professional judgment. Oke, lanjutkan ya. Terus Habis itu nah, pakai level signifikannya. Itu akun dollarnya kalau lebih besar dari overall materiality plus 9.000, nanti kita di high. Kalau yang sama dengan nanti di moderate, terus kalau yang kurang dari nanti di level low. Terus habis itu materialitas keseluruhannya itu didapat dari pre-tax income-nya 418.585 dengan marginnya 5%, jadi dapatnya 29.29 dibulatin jadi 21.000. Terus yang kedua itu penentukan materialitas pelaksanaannya, itu marginnya tadi kita pakai asumsi 75%. Jadi 75% kali 20.929 itu 15.697. oke, terus ini pakai yang kemarin, jadi ini ada beraudit per booknya, ada dollar change-nya, terus ini ada levelnya, ada persentase sama tolerable error-nya. Tolerable error-nya ini didapat dari persentase tolerable error dikali dengan performance materiality. Dijelasin satu-satu nggak Pak akunnya? kenapa? Dijelasin satu-satu nggak akunnya? Atau Sorry. ya? Enggak, pertanyaan saya cuma gini. Ya. Tolerable error-nya itu ditotalin sama nggak dengan materialitas keseluruhannya? Iya. Totalnya di bawahnya, Pak. Berapa tolerable error totalnya? 17.896. Ya, kurang dari overall-nya. Jadinya dia tidak ada salah tadi yang secara material. Ada yang aneh nggak di sini, PP cash? Oh iya. Ini 628. Tapi saldonya itu 500. Ya. Jadi kalau hilang semuanya 500, diambil sama orang 500, ya sudah. Artinya dianggap wajar aja, padahal itu nggak wajar. Itu cash. Jadi saya tidak bersependapat dengan high, moderate, low berdasarkan dari akun
dollar changes-nya itu saya nggak sependapat. Kenapa saya nggak berpendapat? Ya karena yang tadi ini kasusnya. Tapi inherent risk dari suatu akun itu yang harus kelihatan. Mana yang cash, mana yang lebih berisiko, itu yang harus lebih besar. Itu paham ya maksud saya? Kasusnya akan seperti ini nih jatuhnya nih. Ini high kebetulan karena changes-nya tuh tinggi. Coba kalau changes-nya rendah, dia akan jadi low, tapi cash itu kan sebenarnya yang paling beresiko di perusahaan. Nah, gitu kan. Jadi ini sama dengan kelas sebelah nih, gitu kan. Seperti dari satu. Tapi saya rasa sih nggak gitu itu ya. Coba saya lihat yang lain dulu. Kasih Ya. Pak. Kadek. 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 Kadek, jelasin tentang materiality-nya gimana gitu. Oke. Itu yang perhitungannya sama kayak tadi, Pak. Pertama kan persen nih yang dipakai perusahaannya. 5% dari pre-tax income-nya dapat 20.000 sekian. Terus dibulatkan ya menjadi materiality-nya. Nah, kemarin saya cari-cari di internet tuh ada banyak, Pak. Ada 60 sampai 85, dan 60 sampai 80. Terus saya pakai yang 60 sampai 80. Saya kurang paham juga. Ya. Ini kalau Reber nolnya Performa materiality-nya dapat 20% kali 21.000. Nah, dapat 16.800. Oke. Kalau label yang mana, Pak? Jadi Ini saya berarti pakai kamu kategorikan jadi F ya? Label error-nya ini kan bergantung Jadi F ya? sama auditornya kan. Nah, kebetulan saya kan nggak profesional ya, sampai 6 ya. Ya, Pak. Nah, kebetulan kan apa namanya? Saya kan bukan auditor profesional nih. Jadi saya nanya presentasi ini malah bagus aja. Loh. Cuman harus diperhatikan dengan tolerable error-nya itu. Ini malah bagus. Kadek ini malah bagus dari persentasenya itu. Kamu buatnya lebih banyak, itu lebih bagus gitu kan. Cuman harus disesuaikan lagi. Halo. Nih. Pakai yang mirip sama teman. Kadek. Terus tolerable error-nya kan 16.800 dikali persentasenya. Kadek. Halo. Ini bagus. Iya. Cuman ada beberapa yang ini seperti ini. Semakin banyak tuh semakin bagus ya kriterianya. Pertanyaan saya, total errornya berapa? Semuanya. Lebih besar atau lebih kecil daripada 20.000? Sinyal saya agak putus-putus. Nggak apa-apa nanti sinyal saya agak putus-putus. Dilihat aja dari rekaman nanti ya. Jadi ini bagus semakin besar, cuman tidak logis. Karena ada beberapa item seperti yang sebelumnya juga, beberapa item yang tolerable error-nya itu lebih besar daripada saldo. Ini masih oke ya. Masih oke ya, 500 ya. Iya, Pak. Masih oke. Jadi maaf, Pak. Tadi saya mau saya tadi mau pesawat dulu, Pak, biar dapat sinyal. Ya. Kenapa, Pak? Tadi, Pak? Itu error-nya totalnya berapa? Nah, itu saya lupa totalin, Mbak. Berapa totalnya? Bentar. Coba saya totalin, Pak ya. Bentar. Saya kemarin lupa notalin. Pak. Dari atas itu, Pak ya, sampai bawah, Pak ya? Iya. Oke, Pak. Ya, bentar, Pak. Saya buka Excel-nya dulu.
Totalnya 19.824, Pak. Halo, Pak. Halo? Ya, halo. Bentar. 19.824, Pak. Oke, sip. Ya. 19.824. Ya. Ya, gitu, Pak. Oke. Oke. Oke, selanjutnya tidak ada pertanyaan ya. Saya lagi nggak buka pertanyaan ini. Karena lagi dengerin orang KPK ngomong. Kita lanjut aja ke kelompok ya. Kelompok. Ini ada 6 orang, kan cuma 4 orang. Pak Ahmad Rifah, silakan jelas. Bentar ya. Ahmad Rifah, silakan Ya, Pak. untuk apa namanya, jelaskan kelompoknya. Kami dari kelompok 4 menganalisis prosedur audit penjualan pada PT Jasa Marga. Silakan sharing dulu. Ya, Pak. Ya. Share screen-nya, presentasi. Yang lain kalau mau matiin kameranya juga nggak apa-apa, silakan aja. Saya lihat, Pak. Kalau yang lain mau matiin itu foto, silakan. Ya. Oke, saya akan menjelaskan tentang audit atas siklus penjualan PT Jasa Marga. Nama saya Ahmad Ifadi Chandra, absen 1 sebagai perwakilan kelompok 4. Pertama, saya akan menjelaskan tentang change analysis. Untuk quarter 1 dan sampai quarter 2, diketahui kita mendapatkan persentase perubahan persediaan minus 80,29%. Dengan persentase pendapatan, yaitu pendapatan tol dan usaha lainnya 104,84% dan pendapatan konstruksi 69,53%. Kesimpulannya adalah persediaan pada triwulan kedua 2019 menurun sebanyak 80,28%. Hal tersebut dapat disebabkan oleh mungkin saja terjadi kesalahan perhitungan atau kerusakan inventory. Bisa juga akibat cepatnya inventory terjual atau salah pencatatan. Terus kedua, pendapatan tol dan usaha lainnya pada triwulan kedua 2019 meningkat sangat signifikan sebanyak 104,24% atau kurang lebih 2 kali lipatnya dapat terjadi karena peningkatan penggunaan tol, tarif tol yang dinaikkan atau adanya transaksi fiktif. Dapat juga terjadi karena salah pencatatan. Ketiga, pendapatan konstruksi pada triwulan kedua 2019 meningkat secara signifikan sebesar 69,53%. Hal ini dapat disebabkan oleh penerimaan imbalan dari jasa konstruksi atau bisa jadi
salah perhitungan atau salah pencatatan. Berikutnya untuk kuartal 2 sampai kuartal 3. Saya lihat di sini persentase perubahan persediaan 11,91%, dan pendapatan pol dan usaha lainnya 54,31%, dan pendapatan konstruksi 52,7%. Dan ini perubahan yang lainnya. Dari tabel tersebut, kesimpulan yang didapatkan adalah terdapat peningkatan terhadap saldo pendapatan, piutang lain-lain, dan persediaan. Namun, terdapat pula penurunan saldo kas yang nilainya cukup signifikan jika dibandingkan dengan peningkatan piutang lain-lain, dan juga penurunan saldo akun pendapatan ditangguhkan yang cukup signifikan. Dari data tersebut, hipotesis yang kami sajikan dalam siklus ini adalah sebagai berikut. Operasional perusahaan kurang efisien, terjadi kesalahan pencatatan atau perhitungan pendapatan, perusahaan tidak mampu menagih piutang, penyisian piutang tak tertagih terlalu kecil dari yang seharusnya, perusahaan banyak melakukan pembelian aset pada triwulan ini, dan perusahaan telah menerima pembayaran atas pendapatannya pada periode-periode sebelumnya. Selanjutnya, untuk kuartal yang terakhir. Di sini kita bisa melihat persentase perubahan-perubahannya. Kas dan secara kas naik, piutang lain-lain turun, persediaan naik 5%. Dan sisanya bisa dilihat di sini. Untuk kesimpulan yang didapatkan dari sini adalah adanya penurunan nilai piutang lain-lain dan pendapatan ditangguhkan. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan usaha lainnya dan kas dan setara kas. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan dapat mengelola piutang lain-lain atau aset tidak lancar dengan baik. Namun, di sisi lain, adanya peningkatan piutang lain-lain yang juga diiringi dengan peningkatan pendapatan tol dan konstruksi. Hal ini berarti bisa dua kemungkinan, yaitu perusahaan tidak dapat menagih piutang lain-lain atau adanya pelaksanaan jasa jangka panjang yang meningkat secara kredit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang common size PT Jasa Marga. Untuk kuartal 1 sampai kuartal 2, kita bisa melihat total pendapatan yang ada di tabel sini. Kas dan setelah kas turun, piutang lain-lain itu turun, dan sebagainya. Di sini kita bisa lihat total pendapatan. Kesimpulan yang didapat dari tabel tersebut adalah terjadi penurunan common size secara umum atas akun-akun yang berhubungan dengan penjualan. Penurunan rasio saldo-saldo akun tersebut dapat disebabkan karena dua hal, yaitu pertumbuhan aset yang melemah atau pertumbuhan pendapatan yang terlalu cepat dibandingkan dengan aset perusahaan pada triwulan kedua tahun 2019 ini. Berdasarkan analisis tersebut, hipotesis yang didapat diambil adalah sebagai berikut. Terdapat kemungkinan overstated pengakuan pendapatan di triwulan kedua dan terjadi kesalahan perhitungan atau penilaian aset lancar. Untuk kuartal 2 sampai kuartal 3, hasilnya seperti ini. Untuk kesimpulannya, terjadi penurunan common size secara umum atas akun-akun yang berhubungan dengan penjualan. Penurunan rasio saldo akun tersebut dapat disebabkan karena dua hal, yaitu pertumbuhan aset yang melemah atau pertumbuhan pendapatan yang terlalu cepat dibandingkan dengan aset perusahaan pada triwulan ketiga tahun 2019 ini. Di bagian laba rugi, proporsi pendapatan tol dan usaha lainnya mengalami kenaikan. Hal ini sejalan dengan kenaikan beban tol dan usaha lainnya. Sedangkan proporsi pendapatan konstruksi dan beban konstruksi sama-sama mengalami penurunan. Perbandingan proporsi keuangan tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan PT Jasa Marga pada periode tersebut cukup wajar karena tidak ada perbedaan yang cukup signifikan. Terus ya, lagi common ya. Terus untuk kuartal yang terakhir,
Bisa lihat lagi di sini yang didapatkan adalah proporsi dari keseluruhan akun-akun terkait penjualan dan penerimaan pada kuartal ketiga sampai dengan keempat cukup stabil. Hanya terjadi penurunan pada nilai piutang lain-lain neto sebesar 9,65%. Di bagian laba rugi, proporsi pendapatan tol dan usaha lainnya mengalami kenaikan. Hal ini sejalan dengan menaikkan beban tol dan usaha lainnya. Sedangkan proporsi pendapatan konstruksi dan beban konstruksi sama-sama menurun. Perbandingan proporsi keuangan tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan PT Jasa Marga pada periode tersebut cukup wajar karena tidak ada perbedaan yang cukup signifikan. Terus selanjutnya tentang prosedur audit penjualan. Prosedur yang dilakukan adalah seperti ini. Pertama, pelajari dan evaluasi internal kontrol atas piutang dan transaksi penjualan, piutang dan penerimaan. Kedua, buat top schedule dan supporting schedule piutang bertanggal neraca. Ketiga, meminta aging schedule dari piutang usaha bertanggal neraca yang antara lain menunjukkan nama pelanggan, saldo piutang, umur piutang, dan kalau bisa subsequent collection-nya. Keempat, periksa mathematical accuracy-nya dan cek individual balance ke subledger lalu totalnya ke general ledger. 5. Tes cek umur piutang dari beberapa customer ke subledger piutang dan sales invoice. 6. Mengirimkan konfirmasi piutang. 7. Periksa subsequent collections dengan memeriksa buku kas dan bukti penerimaan kas untuk periode sudah tanggal neraca sampai mendekati tanggal penyelesaian pemeriksaan lapangan. Perhatikan bahwa yang dicatat sebagai subsequent collections hanyalah yang berhubungan dengan penjualan dari periode yang sedang diperiksa. Yang ke-8, periksa apakah ada wesel tagih yang didiskontokan untuk mengetahui kemungkinan adanya contingent liability. Ke-9, periksa dasar penentuan allowance for bad debts dan periksa apakah jumlah yang disediakan oleh klien sudah cukup, dalam arti tidak terlalu besar dan terlalu kecil. 10. Tes sales cut-off dengan jalan memeriksa sales invoice, credit note, dan lain-lain. Lebih kurang 2 minggu sebelum dan sudah tanggal neraca. Periksa apakah barang-barang dijual melalui invoice sebelum tanggal neraca, sudah dikirim per tanggal neraca. Kalau belum, cari tahu alasannya. Periksa apakah ada faktur penjualan dari tahun yang diperiksa yang dibatalkan dalam periode berikutnya. 11. Periksa notulen rapat, surat-surat perjanjian, jawaban konfirmasi bank, dan correspondence file untuk mengetahui apakah ada piutang yang dijadikan sebagai jaminan. 12. Periksa apakah penyajian piutang di neraca dilakukan sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia atau SAK. 13. Tarik kesimpulan mengenai kewajaran saldo piutang yang diperiksa. Sekian apa ada yang ditanya? Kelompok 4 ini template presentasinya sama nggak dengan yang sebelumnya? Maaf Pak, kalau tentang itu kelompok kita kebetulan baru sadar kita harus sama temanya. Sementara harus sama. Ya, sementara PowerPoint-nya sudah terlanjur dibuat jadi tidak sempat lagi. Oh ya nggak apa-apa. Nah, sampai nanti malam kok dibenerin, tolong benerin dulu ya. Nanti kumpulin ulang ya. Ya Pak. Ya, untuk presentasinya. Selanjutnya, Atia. Atia enggak ya? Atia salah turn in ya. Aldi belum ngirim yang itunya, makalahnya. Tes hardware. Aldi.
Halo, Aldi. Suara, Pak. Suara saya Silakan, terdengar? Pak, silakan. Ya. Udah, iya. Udah. Maaf tadi mic-nya terlepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan audit siklus penjualan dan penerimaan kas bersama dengan Indah Nur Tri Utami, absen 14. Yang pertama itu ada change analysis. Saya menjelaskan tentang penjualannya, sementara Indah menjelaskan tentang penerimaan kasnya. Yang pertama ada change analysis. Jadi yang di sini saya ada bandingkan perusahaan Aceh ini di kuartal pertama pada tahun 2018 dan 2019 dengan seperti ini grafik datanya. Ada penjualannya, ada penjualan produk perbaikan rumah, penjualan produk gaya hidup, penjualan produk permainan dengan total penjualannya seperti itu, dan ada penjualan konsinyasi dengan biaya konsinyasi, lalu ada penjualan konsinyasi besi dan totalnya seperti ini dengan hasilnya seperti ini. Dan untuk presentasinya ada kenaikan di sektor ini di kuartal pertama ini, lalu ada kuartal kedua pun mengalami kenaikan 15%, sementara tadi di kuartal pertama ada kenaikan 16%, jadi ada penurunan 1% tadi. Terus ada kuartal ketiga kuartal ketiga ini ada 14% totalnya, jadi ada penurunan lagi 1% lagi. Dan yang terakhir ada kuartal 4, ini juga ada 11%. Lalu di sini saya bandingin persentasenya tadi. Jadi ada kuartal pertama, kuartal kedua, kuartal ketiga, dan kuartal keempat. Kita bandingin persentase kenaikan dari 2018 ke 2019. Di sini kita bisa lihat bagaimana, Pak? Oke, terus? Di sini kita bisa lihat bahwa kuartal pertama ini mendominasi kenaikan pada Januari sampai Maret pada tahun 2019 ini lebih besar, sangat besar. Terus kita bisa bandingin dengan grafik seperti ini. Jadi ada grafik seperti ini untuk presentasenya. Lalu kita bisa ambil kesimpulan dari perbandingan 2018 dan 2019 ini, yang kita awalnya asal kita tahu penjualan AC paling besar dikontribusi oleh PT Crisbo Indonesia hingga 54,7 miliar, disusul oleh PT Home Center Indonesia hingga 37,94 miliar, dan PT 328 hingga 12,82 miliar. Dan di sini ada presentase dari 2018 ke 2019 ini kita lihat tadi naik kan, walaupun dari kuartal 1 sampai kuartal 4 itu semuanya naik, dan kenaikan terbesar rata-rata pada kuartal pertama. Terus tetap penjualan Q1 sampai Q4 itu menurun. Di sini kita bisa lihat tadi yang di bawah sendiri ini ada 16%, 15%, 14%, dan 11%. Kita lihat bahwa itu menurun. Lalu presentase kenaikan penjualan produk terbesar adalah produk permainan. Di sini kita bisa lihat di produk permainan ada 14%, 12, sementara ini presentasenya. Terus yang terakhir, penjualan produk terbesar adalah produk perbaikan rumah. Lalu saya juga bandingin di 2019-nya saja. Jadi kuartal 1 dibandingin dengan kuartal 2 dan seterusnya. Di sini ada kuartal 1 dibandingin dengan kuartal 2 dengan selisihnya ada seperti ini, dan presentasinya ada 52% dengan totalnya 52%. Lalu ada Q2 dengan Q3. Ini juga ada seperti ini, dan presentase totalnya 34%. Tadi ada 52, sementara ini ada 34, berarti ada menurunan. Lalu ada kuartal 3 dengan kuartal 4. Ini kita bandingin dengan totalnya ada 27%. Lalu kan di sini tuh kuartal 1 tuh berarti Januari sampai Maret. Terus kuartal 2 kan Januari sampai Juni. Tapi kita bandingin cuma 3 bulan. Jadi diambil yang bagian selisihnya saja. Yang kuartal 1 tuh kita ambil dan kita bandingin 3 bulan. Sementara selama 3 bulan itu yang paling besar itu malah yang paling akhir ini, 1 Oktober sampai 31 Desember. Kita bisa lihat dengan total penjualannya itu di bulan 1 Oktober sampai 31 Desember itu sebesar 2 triliun 168 miliar 503 juta 358.717. Nah, lalu kita lihat grafiknya ada seperti ini. Terus kesimpulannya, kenaikan terbesar untuk total penjualan bersih adalah pada tanggal 1 Oktober sampai 31 Desember. Lalu ada penjualan produk terbesar
itu 1 Oktober sampai 31 Desember. Lalu penjualan konsinyasi bersih yang besar itu ada 1 Juli sampai 30 September. Ini. Terus saya juga bandingin dengan IKEA Indonesia yang merupakan perusahaan sejenis dengan AC sama produk rumah tangga. Di sini penjualan IKEA tahun 2019 dan 2018 itu kita lihat bahwa menurun. Jadi 2018 sebesar 13.128.285, sementara ini 12.109.886 ini menurun sebesar 8%. Jadi kita bandingin dengan AC di tahun 2019. Nah, persentasenya tuh berbanding terbalik kan. Di sini ada minus 9% dan di sini ada 11%. Dengan totalnya ada minus 8% dan 11%. Lalu kita bisa ambil kesimpulan dari sini bahwa penjualan IKEA mengalami penurunan di tahun 2018, sedangkan AC mengalami kenaikan yang lumayan besar. Sementara banyak pelanggan yang berpindah, kemungkinan banyak yang berpindah dari IKEA dari AC, karena kan ini dilihat dari penjualannya tadi 9% dan 11%, jadi kayak berpindah tempat mungkin. Terus begitu pun dengan total penjualan IKEA ataupun AC. Lalu ada prosedur audit penjualan. Yang pertama, siapkan skedul utama dari penjualan. Yang kedua, minta buku penjualan, lalu cocokkan dengan buku besar. Ini untuk menguji keberadaan dan ketersediaan. Lalu yang ketiga ada lakukan analytical review untuk mengetahui fluktuasi penjualan dan bandingkan dengan tahun sebelumnya. Lalu yang keempat, minta informasi ke manajemen tentang kebijakan penentuan harga dan siapa yang berwenang atas penentuan tersebut. Lalu yang kelima, cek bahwa penjualan telah dicatat dengan lengkap dengan menggunakan sistem random sampling. Pastikan bahwa semua telah sesuai dan lengkap. Ini kelengkapan. Lalu yang keenam ada waspada terhadap dokumentasi penjualan yang tidak berurutan. Hubungkan pemeriksaan tersebut dengan pergerakan persediaan untuk mendeteksi adanya penjualan yang belum atau tidak dibukukan. Ini untuk penilaian dan alokasi. Lalu ada 7, bandingkan dengan penjualan dan transfer pembukuannya ke jurnal dan buku besar, serta yakinkan bahwa semua pencatatan dalam periode bersangkutan. Yang 8, periksa kecermatan pembukuan hasil penjualan produk dan konsinyasi dengan jangka pembayaran lebih dari 1 tahun, cocokkan dengan kontrak penjualan yang telah dibuat dan bandingkan dengan realisasi kontrak tersebut. Ini ada hak dan kewajiban. Lalu yang 9 ada pastikan bahwa semua hal yang perlu diungkapkan pada laporan keuangan telah diperoleh informasi secukupnya pada saat kerja lapangan. Ini penguji penyajian dan pengungkapan. Lalu yang terakhir ada buat daftar koreksi yang diperlukan serta kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan. Lalu ada siklus penerimaan kas, ini dilanjutkan oleh Indah. Selanjutnya yaitu siklus penerimaan kas. Nah, ini adalah change analisisnya di kuartal pertama. Akun-akun yang terkait dengan penerimaan kas di sini yaitu kas dan setara kas dan piutang usaha. Piutang usaha ini dibagi menjadi 2, yaitu pihak yang berelasi dan pihak ketiga. Pihak yang berelasi ini adalah pihak yang masih memiliki hubungan istimewa. Nah, pada kuartal pertama ini kan jadi kita per 31 Maret 2019 dibandingin dengan per audit 31 Desember 2018. Dari kas dan setara kas diperoleh 780.901.293.238 per Desember 2018-nya, yaitu 798.522.144.576. Nah, diperoleh perubahannya yaitu 17.620.851.338. Nah, di sini berarti kas dan setara kas per 31 Maret 2019 ini mengalami penurunan sebesar 2%. Kemudian untuk Aldi sama siapa nih? Sorry. Aldi sama Indah, Pak. Sama 2 orang Indah, ya? Pak. Iya. Iya, karena 8 orang kelompoknya. Jadi Aldi sama Indah. Iya, Pak. Indah ya? Indah, tolong di-upload juga di Google Classroom ya, biar ketahuan nilainya ya. Iya. Karena berdua kan? Iya. baik, Mbak. Ya, siap, Pak. Saya lanjutkan dulu ya, Pak. Di-upload dulu deh, upload dulu. Iya. Upload dulu, tolong. Biar ketahuan. Nah, soalnya kalau nggak diupload, saya nggak tahu untuk berdua.
Belum masuk ya? Bentar Pak, internetnya agak. Oke, udah dimasukin? Sorry, ini baru selesai meeting saya soalnya. Ya sedikit gambaran aja, jadi ya kebetulan saya lagi, ya saya juga komite audit di salah satu BUMN dan sedang ada sosialisasi dari KPK mengenai gratifikasi seperti yang saya bilang tadi, bahwa gratifikasi ini di luar daripada pelajaran kita ya. Kalian itu bakal keluar terus menjadi ASN di Kementerian Keuangan. Ya. Sampai sekarang kan masih buka tuh. Untuk angkatan kalian, Mbak, insya Allah masih buka nih kayaknya sih. Udah buka lagi. Angkatan kakak kelas kalian kan nggak di Kementerian Keuangan. Even itu tidak Kementerian Keuangan, pasti kalian ada di Biro Keuangan atau bagian keuangan dari institusi. Saya selalu diingatkan oleh dosen saya, dosen bahasa Inggris yang mengingatkan saya tentang hal ini. Ya. Tingkat 1, semester 1, 2. Ya. Bahasa Inggris 1, 2 ya. Saya ingat banget itu, Pak Abdul Karim namanya, almarhum. Mungkin udah almarhum beliau. Abdul Karim almarhum. Dia bilang seperti ini. Gitu kan. Ini selaras dengan yang dikasih tahu sama KPK tadi. Sambil nunggu siapa nih namanya? Udah Pak, udah ya. kirim. Oke. Jadi dia ngasih tahu cuma satu hal. Gitu kan. Kalian itu bakal banyak berurusan sama yang namanya uang comberan. Uang comberan, banyak berurusan sama uang comberan. Pertanyaannya adalah, uang comberan itu ya uang suap, uang gratifikasi, uang suap, gratifikasi, dan uang-uang nggak jelas lainnya itu. Karena kalian orang keuangan, beliau bicara gitu kan, apa kalian tega gitu loh memberi makan keluarga kalian, entah itu nanti kalian punya anak, punya istri, punya suami, punya orang tua kalau belum menikah gitu kan, memberi makan mereka, memberi minum mereka dengan air comberan itu. Tega nggak kalian? Nanti kalian pada saat keluar dari stan, masuk ke keuangan, itu banyak tuh uang-uang kayak gitu tuh. Banyak uang-uang seperti itu. Ya salah satu contohnya waktu saya umur kalian 20 berapa ya keluar ya? 20. Umur kalian berapa sih? 21 ya? 22 ya? 22 ya? 21, 22 ya. 21, 22 saya langsung jadi auditor BPKP. Saat itu BPKP tahun 98 ya, 1 Januari 98. Saya langsung ditugaskan di NTT jadi auditor. Kebetulan auditor di sana, tenaga auditor itu minim banget gitu kan, minim banget. Jadi saya sempat menjadi ketua tim termuda. Ya, walaupun saya belum jadi akuntan waktu itu, saya masih ajun sama kayak kalian inilah D3 gitu kan. Saya sempat jadi ketua tim. Gitu. Tapi sebelum jadi ketua tim, saya digojlok dulu sama senior saya yang sudah akuntan duluan, anak stan juga. Dan saya sempat dilepas sendirian, memeriksa ke satu kabupaten yang lain. Satu kabupaten yang lain. Terus saya dibilangin sama ketika memeriksa sendirian gitu, godaan tuh luar biasa. Godaan luar biasa. Dulu godaannya ya ketika saya menemukan satu temuan, saya
dikasih gitu. Satu kantong kresek ya. Satu kantong kresek hitam itu kan yang lumayan, yang agak gedean ya, bukan S hardware punya ya. Satu kantong kresek atau kantong plastik hitam itu isinya itu duit semua 100 ribuan loh. Umur saya seumur kalian, 23 tahun. Gitu. Coba bayangkan kalau mamanya Pak Abdul Karim itu nggak pernah ngobrol gitu waktu di kuliahan, makanya saya selalu sampaikan, nggak pernah ngobrol kayak gitu, akan saya ambil itu uang. Akan saya ambil, terus saya akan kasihkan ke orang tua saya. Tapi untuk Pak Abdul Karim itu ngomong waktu itu, dan itu melekat banget di pikiran saya sampai saat ini. Walaupun dia bukan dosen agama, dia bukan dosen akuntansi, dia dosen bahasa Inggris doang, yang bukan lulusan STAN. Yang bukan lulusan STAN. Dia hanya bilang gitu, uang yang itu, yang kamu terima itu, Pit, jadi kayak membayang gitu. Uang yang kamu terima itu, Pit, itu adalah uang comberan. Air comberan yang banyak tainya, banyak kotorannya, banyak segala macamnya. Kamu rela nggak kamu kasihkan itu ke orang tua kamu? Pertanyaannya itu. Nah, itu balik lagi ke gratifikasi tadi. Itu banyak tuh uang-uang seperti itu nanti kalian tangkap. Mungkin nggak tega aja sih ngasih gitu kan. Tapi banyak juga memang nggak bermaksud gibah. Banyak juga angkatan-angkatan saya gitu kan. Ini contoh aja ya, tidak sebut nama, tidak sebut instansi mana. Kita tahu dulu ada satu instansi yang sangat banyak instansi yang dulu banyak masih jahiliyah ya, sejahiliyah, yang sebulan gaji kita waktu itu cuma 2 juta, itu ya 2 juta ya, 2 juta. Gaji pertama saya itu cuma 80.000 per bulan, waktu masih di STAN. Waktu itu gaji kita 2 juta ya, kita udah dapat tunjangan. Tapi pendapatan mereka itu 1 bulan bisa sampai 45 juta tahun 2000-an. Nah, itu banyak tuh teman-teman saya tuh. Jadi kalau kalian kan rata-rata anak orang yang berpunya ya, kalau STAN sekarang ya, sorry to say ya. Ya tanda kutip banyak yang anak yang orang yang berpunya lah. Kalau kami dulu bedanya dengan STAN yang dulu itu, STAN itu adalah pilihan hidup. Artinya nggak milih STAN tuh kami nggak hidup. Artinya kami nggak punya, walaupun saya sempat diterima di UGM juga kan. Cuman teman-teman banyak kan itu ya memang keluarganya dari keluarga yang tidak berpunya. Terus terang aja kalau angkatan saya. Itu kalau di rata-ratain itu 75% mahasiswa STAN itu adalah orang yang tidak punya. Yang masuk STAN itu demi hidup. Bahkan teman saya, ada teman dekat saya itu dia ketika kuliah di STAN itu makan itu ya, makan itu sampai bekas makan orang loh. Dia pura-pura diem dikumpulin bekas makan teman-temannya satu kos, dimakan sama dia. Saking nggak ada uangnya. Dan banyak teman-teman saya. Tapi ketika kita lulus dari STAN, masuk ke beberapa institusi yang jahiliyahnya, termasuk institusi saya dulu BPKP termasuk masih jahiliyah tuh. Itu yang gaji kita 1 juta sebulan, ya, pendapatan kita bisa sampai ya 10 juta kalau di BPKP. Tapi ada instansi yang lainnya gaji kitanya 1 juta sebulan, pendapatan kita bisa 45 juta sebulan gitu. Nah, itu 45 juta dan 10 jutanya itu ada yang bercampur dengan air comberan tadi. Tapi ada yang bersih juga, tapi kebanyakan dari bersih. Nah, kebanyakan teman-teman yang banyak 45 juta itu ada yang memang jagoan pengeruk uang banget gitu kan. Pengeruk uang banget ya, air comberan itu mengakibatkan, mungkin ya semuanya ya, nggak semuanya. Mengakibatkan ya sorry itu saya ketika dibawa ke rumah, makan ke anak-anaknya, kita tahu anaknya sakit. Dan ya banyak teman saya yang, bukan banyak, adalah beberapa teman saya yang ada yang keterbelakangan mental anaknya, ada yang sakitnya menahun, ada yang sakitnya parah banget. Tapi ketika sudah bersih kayak gitu,
ada yang meninggal, tapi ada juga yang bapaknya insaf kembali ke jalan yang lurus, ya bersih gitu. Ada yang bersih. Jadi benar air comberan itu, perumpamaan air comberan itu benar. Gitu. Jadi kalian akan ngerasain kalau mamanya nerima uang, kalau anak ya sorry itu sih balik lagi ya, bahwa kalian itu kalau sekarang di survei mungkin ya anak mahasiswa zaman sekarang, apalagi yang sudah anak mahasiswa zaman sekarang, sama sekarang itu ya anak yang orang yang berpunya itu harus diterima, itu ya mayoritas. Kalau kami dulu enggak, dan kan itu di tahun 92, saya masuk 94 ya. 94 itu yang punya mesin tik gitu kan. Jangan laptop, mesin tik aja gitu kan. Itu satu kelas cuma saya sendiri loh. Ya kecil, portable yang harganya 150.000 dulu. Itu ya, jadi beruntunglah kalian. Jadi tadi sambil saya ngajar kalian juga saya ngomongin masalah itu. Gratifikasi, suap, sesuatu yang lumrah ada di luar. Ketika kita jadi PNS itu menjadi sesuatu yang haram. Dari sesuatu yang lumrah di swasta tuh lumrah kayak gitu, dan itu hal yang wajar. Kita ngasih marketing fee, kita ngasih uang tambahan kayak gitu kan untuk meloloskan itu sesuatu hal yang wajar. Tapi ketika kita dimasuki PNS itu menjadi sesuatu yang tidak wajar, dan itu menjadi sesuatu hal yang haram yang dibilang tadi adalah air comberan tadi. Gitu. Nah lanjut tadi siapa? Itu udah ngobrol sementara. Sorry, jadi dari tadi soalnya saya nggak terlalu konsen dua-duanya. Nah, sekarang sudah mulai konsen. Yuk, Indah. Ya, Pak. Lanjut dah. Oke, Ya, case analisisnya. ya ini perubahan di kuartal satunya. Ya, kas tarakasnya dia turun 2%. Untuk piutang usaha pihak berelasinya dia turun 71%. Untuk piutang usaha pihak ketiganya dia naik 99%. Terus untuk pada kuartal 2, untuk kas dan setara kasnya, ini mengalami penurunan sebesar 33%. Untuk piutang usaha untuk pihak berelasi, dia naik sebesar 135%. Dan untuk pihak ketiganya, dia naik juga sebesar 170%. Next. Oke, terus? Kira-kira asumsinya apa tuh? Kenapa dia jadi 400, ya berelasi itu naik jadi 409%? Nanti setelah ini ada, Pak. Oke, terus. Lanjut. Yang kuartal 3 sama 4 belum di. Nah, di kuartal 3 ini kas tarakasnya dia naik 1%, untuk piutang usaha pihak berelasinya dia naik 409%, pihak ketiganya turun 28%. Terus untuk yang kuartal 3-nya kas tarakas dia naik 57%, untuk piutang usaha pihak berelasinya naik 449%, yang pihak ketiganya dia naik 27%. Nah, kesimpulannya dari sini itu terjadi penurunan kas pada kuartal 1 tahun 2019 sebesar 2%. Hal ini disebabkan karena pada kuartal 1 ini perusahaan banyak mengeluarkan utang untuk melunasi utang perusahaan. Terus pada kuartal 2 terlihat bahwa akun kas dan setara kas turun drastis sebesar 33%. Hal ini disebabkan karena adanya pembayaran dividen tunai dan pembayaran utang perusahaan. Untuk kuartal 3 dan kuartal 4 terdapat peningkatan kas yang relatif tinggi. Ini diakibatkan karena adanya peningkatan penerimaan kas dari pelanggan. Terus untuk piutang usaha yang berelasi pada tahun 2019 ini meningkat relatif tinggi, yaitu 449 dari tahun 2018. Peningkatan ini tentunya tidak terlalu bagus untuk perusahaan, karena berarti kan dia kualitas pembayaran piutangnya tidak terlalu bagus.
Terus untuk piutang usaha pada pihak ketiga ini meningkat yakni 77% dari tahun 2018 dan pada kuartal 3-nya terjadi penurunan piutang. Ini karena piutangnya sudah dilunasi. Next. Nah, ini Terus kalau analisis tren di kas dan setara kas. Dari 2018 sampai dengan kuartal keempat ini, kas sempat turun di kuartal ke-1 dan ke-2. Next. Nah, ini adalah grafiknya, bisa dilihat pada kuartal. Terus pada kuartal kedua kas turun, kuartal ketiga kas naik lagi, dan kuartal keempat kas naik tinggi. jadi ada pelunasan ya. Kalau dilihat Iya. itu pelunasan di kuartal keempat ya. Ada Terus ini, pelunasan. Atau dia iya. ada pinjaman nggak? Ada kenaikan pinjaman nggak? Ya belum tentu Ada, juga tapi sih, nanti nggak kalau harus terlalu dilihat. signifikan, Mbak, kalau pinjamannya. Oke. Terus untuk piutang usahanya, dari tahun 2018 hingga akhir 2019, untuk piutang pihak berelasinya, dia turun di kuartal 1, naik kuartal 2, sampai kuartal 4 dia naik terus. Untuk piutang pihak ketiganya, pada 2012-nya, di kuartal 1-nya dia naik, di kuartal 3-nya turun, dan kuartal 4-nya dia naik lagi. Grafiknya seperti ini. Kalau di CALK-nya piutang apa namanya berelasinya ke siapa aja ya? Ini kan masalah bicara S hardware ya. Penjualannya masih sama Chris yang Bung. punya, sama yang punya hubungan istimewa. Ya, siapa ya perusahaan itu? PT-PT-nya. PT-PT-nya, Pak. Bentar. Saya hanya challenge ya. Challenge. Karena dilihat kok berelasinya luar biasa. Kalau dari tadi kan kayak jasa marga berelasinya kan, ya karena pendapatan jasa marga itu kan pendapatan dari ini doang sih. Dari tol kan sebenarnya kan pada dasarnya kan. Ya, berelasinya dia Oke, lanjutin dulu sambil nyari, ya. sambil lanjutin dulu aja. Terus next kesimpulannya adalah akun kas terakas mengalami penurunan pada kuartal 1 dan kuartal 2, kemudian mengalami peningkatan pada kuartal 3 dan 4. Terus akun piutang usaha pihak berelasi terjadi peningkatan sepanjang tahun, peningkatan terus-menerus menandakan bahwa pelunasan piutang pihak yang berelasi pada tahun 2019 ini sangat kecil. Untuk akun piutang usaha pada pihak ketiga naik pada kuartal 1, 2, dan 4, namun turun pada kuartal 3 karena adanya pelunasan piutang. Oke. Terus ini prosedur auditnya, pertama yaitu menyatakan kertas kerja ini untuk menguji ini buat akun apa? Itu piutang sama penerimaan kas tadi. Kas. Ya, kasih judul ya. Ya. Terus ini menyatakan kertas kerja audit untuk menguji asasi keberadaan, untuk terus kemudian mereview jurnal penerimaan kas dan file induk untuk transaksi jumlah yang tidak biasa. Terus menelusuri ayat jurnal penerimaan kas dari ayat jurnal penerimaan kas ke laporan bank untuk menguji asersi keterjadian. Kemudian memperoleh flash listing penerimaan kas dan menelusuri jumlahnya ke jurnal penerimaan kas dengan menguji nama, jumlah, dan tanggal serta membandingkan flash link dengan salinan slip deposit. Kemudian mereview bukti penerimaan kas, kemudian membandingkan antara file induk penjualan piutang dengan catatan penerimaan kas, kemudian dicocokkan dengan bukti penerimaan kas. Ini untuk menguji asersi kelengkapan dan keakuratan. Next. Selanjutnya menelusuri ayat jurnal tertentu dari jurnal penerimaan kas ke file induk piutang usaha dan menguji tanggal serta jumlahnya. Terus melakukan footing dan cross footing jurnal penjualan serta membandingkan dengan total dari buku besarnya. Ini untuk menguji asersi keakuratannya. Kemudian memeriksa klasifikasi dari akun piutangnya untuk menguji asersi klasifikasi. Terus membandingkan tanggal deposito per laporan bank dengan tanggal pada jurnal penerimaan kas. Ini untuk cut off. Terus menelusuri apakah terjadi kemungkinan salah saji baik materi maupun tidak materi untuk menguji keakuratan. Kemudian memastikan bahwa informasi terkait penerimaan kas telah disajikan secara lengkap di laporan keuangan. Ini untuk menguji asersi penyajian dan pengungkapan. Terus yang terakhir yaitu memberikan kesimpulan atas hasil audit serta memberikan daftar koreksi apabila dibutuhkan.
Mungkin sekian presentasi dari kami, Pak. Oke. Terima kasih. Nah, tadi judul-judulnya tolong disempurnain ya. Ya, Pak. Selanjutnya, Noval. Baik, Pak. Oke, saya izin ke toilet dulu ya. Silakan aja lanjutin dulu, Noval. Nanti saya juga tahu kok saya belum baca. Baik. Baik, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman sekalian. Saya Nova Rizkullah dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang audit siklus penjualan dan penerimaan kas dari PT Indofood CBC ini. Yang pertama kita mengetahui dulu apa itu siklus pendapatan penjualan dan penerimaan kas. Itu adalah siklus pendapatan itu serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus dengan menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan dan menerima kas sebagai pembayaran atas bulan tersebut. Intinya ini siklus ini dimulai dari kita menjual barang hingga customer kita membayarnya dengan kas, bukan dengan piutang lagi ya, dengan kas. Kemudian ini adalah ada transaksi yang terlibat. Kalau dengan penjualan online itu relatif simple. Mulai dari penjualan, diskon retur, dan penerimaan kas. Sudah selesai. Cuma untuk penjualan grade-nya itu yang agak rumit. Karena dia harus mencatat piutangnya. Terus kalau misalnya lewat jatuh temponya itu nanti ada pencatatan piutang lagi, allowance per date. Dan kalau misalnya emang udah nggak terlagi lagi ya jadi beban kan. Pesan piutang. Berikutnya ini adalah akun-akun apa yang terlibat dalam siklus penjualan dan penerimaan kas ini. Yang pertama adalah kas dan setara kas. Setara kas itu setara dengan deposito yang dapat dicairkan dalam waktu kurang lebih dari 3 bulan. Yang kemudian adalah penjualan atau penjualan neto ya dari perusahaan ini. Ini ada piutang usaha. Piutang usaha ini nanti dibagi menjadi 2, yaitu dari pihak ketiga dan pihak yang berrelasi. Nah, berikutnya ini tujuan dari audit siklus penjualan dan penerimaan. Nah, tujuannya adalah untuk mengecek apakah akun-akun yang disajikan ini wajar sesuai dengan prinsip dasar akuntansi atau tidak. Itu untuk tujuannya. Berikutnya kita masuk ke trend analysis. Untuk yang pertama ini kita menganalisis untuk akun kas dan setara kas. Bisa dilihat dari kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 hingga akhir tahun. Pada akhir tahun 2019 itu kasnya mengalami kenaikan sebesar 177% atau sebesar 77% lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2018. Itu kenapa? Nanti akan dijelaskan di change analysis. Nah, untuk kemudian ini adalah terkait dengan piutang. Jadi piutang ada 2, itu piutang usaha pihak ketiga dan piutang usaha pihak relasi. Untuk piutang sendiri, PT Indofood ini tidak mengalami banyak perubahan. Dari tahun 2019 akhir itu tidak ada perubahan yang sangat signifikan dengan tahun 2018 dan hanya berubah 2% dari totalnya. Kemudian untuk penjualan. Untuk penjualan PT Indofood ini mengalami kenaikan di akhir tahun 2019 senilai 10% dari tahun 2018. Keren. Dan mengalami gross profit yang naik. Nah, Pak? Keren. Terus? Kurang keras. Keren, terus lanjutin. Oh ya, untuk penjualan ini mengalami kenaikan di gross profit-nya, yaitu naik sebesar 15%. Dan akan mempengaruhi ke laba netonya nanti. Kemudian kita masuk ke change analysis-nya. Untuk yang pertama ini kita masuk ke siklus penjualan terlebih dahulu. Untuk PT Indofood ini mempunyai 6 divisi, yaitu divisi mie instan, divisi dairy, divisi makanan ringan, divisi penyedap makanan, divisi nutrisi dan makan khusus, dan divisi minuman.
Untuk pada kuartal pertama atau triwulan pertama, persentase kenaikan antara per divisi itu relatif naik semua, terutama pada divisi penyedap makanan yang naik sekitar 133% dibandingkan dengan 2018. Untuk divisi yang lainnya itu naik, namun tidak terlalu signifikan. Untuk penjualan pada kuartal 2 juga sama. Untuk divisi-divisi lain naik secara signifikan, cuman untuk divisi penyedap makanan ini memang naiknya dengan naik secara jauh ya, 115% dibandingkan dengan tahun 2018. Sama juga dengan pada kuartal ketiga, yang sangat mendominasi itu adalah dari divisi penyedap makanan, yaitu naiknya di atas 100% lagi. Untuk divisi yang lain masih sama naik, cuman tidak terlalu signifikan. Nah, begitu juga sama dengan pada kuartal keempat, untuk divisi penyedap makanan itu kembali mendominasi dari penjualan, yaitu sebesar 90% persentase kenaikan dari tahun sebelumnya. Penyedap rasanya apa aja mereknya ya? Rasa? Ya, seperti itu Pak. Ada rasa gitu, atau mungkin lihat dari persentase ketua tim lo kemarin. Apa aja mereknya? Ya, Pak. Nah, ini saya suka iseng-iseng nanya gitu kan di challenge itu mempengaruhi nilai loh. Terus lanjutin. Jadi Indonesia itu adalah generasi micin ya. Ya. Penjualan penyedap makanannya luar biasa setiap tahun. Oke, terus. Nah, ini perbandingan dari persentase kenaikan penjualan per divisinya dibandingkan dari kuartal 1 ke kuartal 4. Di sini bisa dilihat dari yang divisi-divisi selain penyedap rasa itu memang mengalami kenaikan, cuman tidak begitu signifikan, tidak seperti di divisi penyedap makanan. Nah, berikutnya ini perbandingan kenaikan dari kita lihat secara nominalnya. Dari kuartal 1 ke kuartal 2 itu naik sekitar 97%, hampir 2 kali lipatnya dibanding kuartal pertama dengan total 11 juta, dan kuartal 2 itu totalnya itu 22 juta. Nah, untuk divisi dari kuartal kedua ke kuartal ketiga itu naiknya sebenarnya sama di antara 10 jutaan. Cuman karena ini semakin lama semakin banyak yang dibaginya, jadi persentase kenaikannya itu semakin menurun. Cuman dari nominalnya itu masih sama selisihnya. Kemudian dari perbandingan ke kuartal 2 ke kuartal 3 juga masih sama. Naiknya itu ini dari kuartal ketiga ke kuartal keempat itu juga masih sama. Selisihnya itu hanya berkisaran di 10 juta, 11 juta, atau 9 juta. Ini bila kita bandingkan dari total penjualannya secara nominalnya per kuartalnya. Jadi itu rata-ratanya itu naik sekitar 11, 10, atau 9 jutaan. Ini menurun, cuman selisih penurunannya itu tidak signifikan. Mungkin cuma 10% saja. Nah, ini adalah kesimpulan dari analisa siklus penjualannya. Yang pertama itu secara garis besar perubahan persentase dari semua divisi cukup seimbang dan stabil, dan perubahan penjualan per triwulan cukup stabil namun terus menurun. Yang kedua itu terdapat kenaikan yang sangat besar pada divisi penyedap makanan dengan rata-rata di atas 100% bila dibandingkan dengan tahun kemarin. Yang ketiga itu total persentase penjualan dan penjualan per triwulan pada tahun 2019 terus menurun namun tidak terlalu besar perbedaannya. Lalu kenaikan total penjualan terbesar dibandingkan dengan tahun rata-rata ada pada kuartal pertama. Jadi kuartal pertama itu dengan total terbesar ya. Kalau nggak salah tadi 11 juta. Terus untuk penjualan terbesar itu yang dilakukan oleh PT Indofood itu didominasi oleh penjualan mie instan, ya, Indomie. Dengan penjualannya itu 60% dibandingkan dengan total penjualannya. Jadi yang mendominasi di PT Indofood itu adalah divisi mie instan. Kemudian dapat disimpulkan jika kenaikan penjualan dari tahun 2019 itu kemungkinan besar karena kenaikan penjualan divisi penyedap makanan. Karena kan tadi kan kita lihat kan udah naik terus di atas 100% antara kuartal pertama, kuartal kedua, kuartal ketiga, dan kuartal keempat. Itu selalu naik 100% ke atas kan. Jadi ini total penjualan itu naik dari 2018 itu kemungkinan besar karena
ya itu, jeda makanan ini naik secara drastis. Nah, kemudian kita masuk ke arus kas. Mungkin arus kas ini tidak berpengaruh secara langsung ya kepada siklus penjualan dan siklus penerimaan kas ini. Cuman kita bisa melihat ini kas ini dapat dari mana, dari arus kas ini ya. Nah, sini bisa kita lihat di kuartal 4 itu dari aktivitas operasi itu mendapatkan yang paling besar, yaitu senilai 7 juta. Sedangkan di 2018 dia hanya mendapatkan 4 juta dari aktivitas operasi. Dan totalnya itu, dan bisa kita lihat di sini di tahun 2018 mereka minus kasnya. Dengan kata lain mereka kasnya itu, arus kasnya itu bernilai negatif ya, tidak bertambah tapi berkurang. Beda dengan tahun 2019, yaitu kasnya itu naik sebesar 3.600.000. Yang terbesar itu dari aktivitas operasi. Cuman bisa dilihat di sini aktivitas pendanaan pada tahun 2018 itu sangat besar ya. Kita bisa lihat di tahun 2018 di kuartal ketiga mereka itu ada pengeluaran pada pendanaan itu sebesar 3 juta. Sedangkan pada tahun 2019 kuartal ketiga hanya sebesar 1 juta doang pengeluaran untuk pendanaan. Ini adalah gap yang sangat besar ya antara 1 juta dan 3 juta. Maka nanti kesimpulannya mereka ini banyak menghabiskan uang untuk melunasi utang jangka panjang pada tahun 2018. Itulah kenapa ini pada 2018 mereka harus kasnya minus atau negatif. Nah, kesimpulannya, secara garis besar pada tahun 2018, perusahaan melunasi utang jangka panjang yang berakibat aktivitas pendanaan yang menyebabkan arus kas pada 2018 itu negatif. Jika dibandingkan dengan tahun 2018, aktivitas pendanaan tidak terlalu mengurangi kas dan setara kas yang tadi ya. Lalu pada tahun 2019, aktivitas operasi bisa dibilang lebih efisien dibandingkan dengan tahun 2018. Karena tadi kan bisa kita lihat, sini aktivitas operasinya itu kan 7 juta ya, 7 juta. Sedangkan tahun 2018 mereka hanya 4.600.000. Ini hampir di atas 60% perubahannya. Jadi bisa dibilang lebih efektif di tahun 2019 untuk operasinya. Nah, ini kemungkinan karena rasio gross profit yang lebih besar. Tadi kan sudah dijelaskan di analisis. Gross profit yang lebih besar, yaitu penjualannya yang lebih tinggi, cuman harga pokoknya itu dikurangin. Jadi mereka dapat gross profitnya itu lebih besar. Dan juga ini untuk yang anehnya ini, walaupun gross profit lebih besar itu mereka membayar pajaknya lebih kecil. Nah itu salah satu keunikan dari 2018 ini. Nah kemudian sedangkan pada aktivitas investasi pada tahun 2018 perusahaan banyak mengeluarkan kas untuk membeli investasi. Nah, jadi pada tahun 2018 itu mereka membeli investasi. Nah di sini tepatnya di kuartal kedua mereka membeli investasi. Dan untuk di 2019 mereka menjual investasinya kembali. Jadi di 2019 mereka membeli investasi, di 2019 mereka menjual investasi. Nah itu yang membuat kasnya itu jauh gapnya antara 2019 dan 2018. Ini ya, gapnya jauh. Kemudian untuk ini perbandingan piutang usaha per triwulan. Di sini bisa kita lihat bahwa perubahan piutang dari tahun 2018 ke 2019 itu. Oke, Noval, gue potong sedikit ya tentang yang tadi ya, tentang arus kas tadi. Ya. Ini kan siklusnya siklus penerimaan ya? Iya Pak. Nah, kalau ada pendanaan sama investasi, kasihan nanti yang ada anggota yang anggota lain yang ngurusin siklusnya kas, ada nggak? Nanti keambil sama lo. Ini soalnya kan kasusnya kan kasnya itu naik secara drastis Pak. Cuman AR dan penjualan itu nggak terlalu drastis naiknya Pak. Jadi ingin mencari tahu aja dari mana. Ya kasihan yang lain, tapi nggak apa-apa sih yang lain juga dapat dari kamu. Dan yang bagian investasi sama pendanaan itu kasih sama anggota kelompok yang lainnya. Oh ya siap Pak. Jadi nggak apa-apa kamu yang nyalanin, tapi kamu nilainya tetap aja di bagian di sini. Iya nggak apa-apa Pak. Ya. Oke. Lanjut. Nah kemudian ada ini perbandingan piutang usaha per triwulannya.
Untuk piutang sendiri bisa dilihat bahwa tidak ada perubahan yang signifikan antara tahun 2018 dengan tahun 2019. Hanya beda kurang dari 100.000 untuk pihak berrelasi dan juga beda hanya kurang dari 100.000 untuk pihak ketiga. Totalnya pun juga sama. Nah, untuk penyisihannya itu tidak ditaruh secara langsung di neracanya, cuman dijelaskan pada CLK-nya. Nah, di sini uniknya itu pada tahun 2018 mereka sama sekali tidak ada kenaikan atau penurunan piutang. Saya lihat ini untuk yang 2018 semua itu sama. Antara sini kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 itu sama semua. Sama dengan untuk pihak berrelasi. Mereka kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 sama semua nilainya. Tidak ada penurunan atau tidak ada kenaikan dari piutangnya. Maka dengan itu penyisihannya pun juga tetap sama untuk 2018. Sedangkan untuk 2019 ada perubahan piutang pada kuartal keempat yang paling besar ya. Di pihak berrelasinya mereka melunasinya itu di kuartal keempat. Dan penyisihan itu untuk penyisihan piutang kan semakin lama piutang itu jatuh tempo kan berarti kan semakin nggak lancar ya, istilahnya tuh kayak bakal kemungkinan besar ditaruh di saldo allowance for debt expense. Maka semakin lama, maka penyisihannya semakin besar. Nah, ini kesimpulan dari analisa piutangnya. Pada tahun 2018 sama sekali tidak ada pelunasan piutang, baik dari pihak ketiga atau dari pihak berrelasi. Untuk pelunasan terbesar dari pihak ketiga ada pada kuartal keempat, dengan totalnya itu 406.000. Sama dengan pihak berrelasi yang pelunasan piutangnya itu pada kuartal 4 terbesar, yaitu sebesar hampir 700.000. Pada penyisihan piutang tahun 2018 tidak berubah hingga akhir tahun karena memang tidak berubah piutangnya. Sedangkan tahun 2019, penyisihan piutang itu akan terus bertambah sering berjalannya waktu karena jika sudah jatuh tempo, maka piutang tersebut bukan piutang lancar kembali dan kemungkinan besar akan menjadi tak tertagih. Nah, ini secara garis besar kesimpulan yang bisa kita ambil dari analisis yang saya lakukan tadi. Itu untuk pertama, secara garis besar perubahan persentase dari semua divisi cukup seimbang dan stabil. Dan perubahan triwulan cukup stabil, namun terus menurun. Kedua itu terdapat kenaikan gross profit ratio sebesar 2%, di mana pada tahun 2019 itu 34%, dan pada tahun 2018 itu 32%. Nah, ini yang menjadi penyebab kenaikan dari laba bersih. Lalu dapat disimpulkan jika kenaikan penjualan pada tahun 2019 itu kemungkinan besar karena kenaikan penjualan divisi penyedap makanan tadi. Karena kan rata-rata kan di atas 100% semua tuh. Tidak dibandingkan dengan tahun 2018. Kemudian pada CLK dijelaskan bahwa kenaikan kas dan setara kas itu disebabkan oleh kenaikan deposit berjangka, yaitu sebesar 179% lebih tinggi dari tahun 2018. Jadi sebenarnya itu kenaikan kasnya itu tuh sebenarnya nggak ada hubungannya dari siklus penjualan dan penerimaan kas ini, karena mereka lebih banyak itu masuknya dari deposito berjangka. Jadi mereka itu dapat kas itu dari deposito berjangkanya. Kemudian kenaikan kas dan setara kas ini tidak sebanding dengan kenaikan jumlah penjualan atau penurunan dari piutang yang hanya sebesar 10% dan 2%, sedangkan tadi kasnya itu naik sebesar 77%. Kemudian berdasarkan laporan arus kas, kemungkinan besar kenaikan kas dan setara kas ini diperoleh dari adanya pinjaman dana dari bank yang lebih besar dari tahun sebelumnya, dan juga untuk pembayaran utang bank jangka panjang tahun 2018 yang lebih besar dari tahun 2019. Jadi pada tahun 2018 itu mereka arus kasnya negatif karena banyak untuk pembayaran utang jangka panjang. Kemudian untuk piutang itu tidak terlalu berubah secara signifikan, hanya menurun sebesar 5% dan 1% untuk pihak ketiga dan pihak berrelasinya. Pada dasarnya itu nggak ada penyisihan, cuman di CLK itu ada penghitungannya untuk penyisihan piutangnya. Itu sebesar 25.000 untuk tahun 2019 dan 23.000 untuk tahun 2019. Prosedurnya gimana? Kenapa? Prosedur auditnya, program audit. Ini ada Pak. Ini ada Pak nanti Pak. Ini satu lagi yang dijelasin. Pada CLK juga dijelaskan bahwa total piutang yang lancar adalah sekitar 85% pada tahun 2019 dan sekitar 79% pada tahun 2018. Nah, ini menunjukkan bahwa ada peningkatan kemampuan pembagian utang karena lancarnya itu di atas
karena bagian piutang lancar di tahun 2019 itu lebih tinggi daripada bagian lancar di tahun 2019%. Kemudian untuk ini adalah prosedur auditnya. Ini untuk menguji. Yang pertama itu adalah siapkan schedule utama dari penjualan. Yang kedua itu adalah minta buku penjualan, lalu cocokkan dengan buku besar. Nah, itu untuk menguji hasil keberadaan dan keterjadian. Yang ketiga adalah lakukan analytical review untuk mengetahui fluktuasi penjualan dan bandingkan dengan tahun sebelumnya. Yang keempat adalah minta informasi ke manajemen tentang kebijakan penentuan harga dan siapa yang berwenang atas penipuan tersebut. Yang kelima, cek bahwa penjualan telah dicatat dengan lengkap dengan menggunakan sistem random sampling. Pastikan bahwa semua telah sesuai dengan kelengkapan. Itu untuk menguji hasil kelengkapan. Yang keenam, waspada terhadap dokumen penjualan yang tidak diperlukan. Hubungkan pemeriksaan tersebut dengan pergerakan persediaan yang untuk mendeteksi adanya penjualan yang belum atau tidak dibukukan. Itu untuk menguji hasil penilaian dan alokasi. Kemudian yang ketujuh itu bandingkan buku penjualan dan transfer pembukuannya ke jurnal dan buku besar serta yakinkan bahwa semua pencatatan telah dilakukan dalam periode yang bersangkutan. Yang kedelapan itu periksa kecermatan pembukuan hasil penjualan produk dan hak dan konsinyasi dengan jangka pembayaran lebih dari 1 tahun. Cocokkan dengan kontrak penjualan yang telah dibuat dan dibandingkan dengan realisasi kontrak tersebut. Itu untuk menguji asersi hak dan kewajibannya. Yang ke-9, pastikan bahwa semua hal yang perlu diungkapkan pada laporan keuangan telah diperoleh informasi secukupnya pada saat kerja lapangan. Itu untuk menguji asersi, penyajian, dan pengungkapan. Dan yang ke-10 itu, buat daftar koreksi yang diperlukan serta kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaannya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Siapa nih? Dulu Sia dengan saya ya? Betul nggak? Enggak. Bukan mahasiswa bimbingan saya juga, bukan ya? Bukan, Pak. Mungkin mirip, Pak. Oke. Silakan. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini kali ini akan mempresentasikan tentang audit siklus penjualan dan penagihan pada PT Unilever Indonesia tahun 2019. Saya dari kelompok 3. Seperti yang kita tahu, dalam siklus penjualan dan penagihan terdapat ada 5 kelas transaksi, yaitu transaksi penjualan yaitu berupa tunai dan kredit, di mana di sini menyangkut akun penjualan dan piutang usaha. Kemudian ada transaksi penerimaan kas, transaksi retur dan pengurangan penjualan, transaksi penghapusan piutang tak tertagih, dan transaksi estimasi beban piutang tak tertagih. Bisa dilihat ini ada ilustrasi bagaimana hubungan-hubungan suatu akun dari transaksi penjualan dan penagihan. Di sini ada transaksi penjualan, yaitu penjualan tunai ini akan masuk ke kas di bank. Kemudian nanti sales on akun ini juga kan akan mempengaruhi akun piutang, di mana akan menambah akun piutang. Kemudian bisa jadi juga nanti ada penerimaan kas di piutang ini sebagai pengurang piutang. Kemudian ada retur dan potongan penjualan, di mana di sini akan mengurangi saldo piutang dan masuk ke akun retur dan potongan penjualan. Kemudian ada juga bad debt expense nanti di bagian piutang, pengurang piutang, di mana di sini biaya dari piutang tak tertagih masuk ke bad debt expense. Di sini juga ada diskon kas yang jika diambil akan mengurangi piutang, akan menambah kas. Kemudian di sini kita masuk ke change analysisnya, perubahan per kuartal. Di sini saya menunjukkan bagian dalam jutaan terlebih dahulu. Kenapa
Jadi di sini pertama akun dalam neraca yang berhubungan dengan siklus penjualan, yaitu saya tunjukkan ini. Di sini ada saldo per audit tanggal 31 Desember 2018 itu ada 351.667 triliun, juta, di mana hal ini cukup jauh dengan saldo akhir di 31 Desember 2019-nya, yaitu hingga mencapai angka 628 triliun. Kemudian di sini terlihat kenaikannya, di mana di kuartal 1 ini kenaikannya cukup signifikan, yaitu sampai 1 triliun. Dan kemudian padahal di kuartal 2-nya itu turun, di kuartal 3-nya juga turun, dan di kuartal 4-nya naik kembali. Di sini terlihat di tahun 2019 sampai dan 2018 terlihat kenaikan angkanya sampai 276 triliun. Untuk analisisnya akan dijelaskan selanjutnya. Kemudian di sini ada akun piutang usaha. Akun piutang usaha di sini ada di pihak ketiga, kemudian ada pihak berelasi. Akun piutang usaha di awal tahun, di saldo per 31 Desember 2018-nya itu ada di angka 4 triliun. Kemudian untuk pihak berelasinya itu sekitar 5% dari keseluruhan piutang usaha, yaitu sekitar 498.666 juta. Dan di sini perbedaan di saldo akhirnya masih sekitar segini, nggak jauh-jauh banget. Di saldo ininya juga untuk piutang usaha pihak ketiganya juga tidak jauh-jauh aman. Kemudian untuk uang muka dan piutang lain-lain pihak ketiga, angka di tahun 2018-nya 92.172 juta. Nah ini saldo akhirnya 78.378 juta. Nah, ini di piutang usahanya sendiri di kuartal 1 terlihat naik cukup signifikan, yaitu sampai 812, dan ini tidak cukup berbeda dengan kenaikan-kenaikan di kuartal lainnya. Dan ini juga terlihat dari presentasi yang akan mungkin dilihat selanjutnya. Nah, ini terlihat untuk akun kas dan setara kas pada kuartal 1 naik hingga 286%. Dan kemudian di kuartal 2-nya turun, kuartal 3-nya turun juga, dan kuartal 4-nya naik. Dan terlihat ini presentasi di tahun perbedaan kas dan setara kas di tahun 2018 dan 2019 berbeda hingga 78,76% totalnya. Kemudian di akun piutang usaha, ini ada di pihak ketiga naik 18% dan 5% di kuartal 1-2, itu menunjukkan kenaikan, sedangkan di kuartal 3 dan kuartal 4 menunjukkan penurunan. Kemudian untuk selanjutnya, ini perubahan-perubahannya tidak cukup signifikan, kecuali yang uang muka dan piutang lain-lain ini berbeda di 26% ini di awal. Kemudian ini dijelaskan lagi akun dalam laporan laba rugi yang berhubungan dengan siklus penjualan, change analisisnya. Nah, di sini ditunjukkan di akun laporan laba rugi ini di penjualan bersihnya sendiri, terlihat pada saldo per audit 31 Desember 2018 itu ada 41.802.073 juta, dan hal ini tidak cukup berbeda dengan saldo akhir di 31 Desember 2019. Dan terlihat juga untuk penjualan di tiap kuartalnya tidak jauh berbeda, karena akun penjualan bersih rata-ratanya sebesar sekitar 10 jutaan. Itu di kuartal 1 ini ada 10.664.618 juta. Kemudian di selanjutnya juga di sekitar angka segitu, dan hal ini juga selaras dengan harga pokok penjualannya yang berubah angkanya sekitar 48% sampai 50% dari penjualan. Kemudian di sini ada kenaikan saldo beban pemasaran dan penjualan selama tahun 2019.
Tapi ini juga sejalan dengan kenaikan saldo penjualan. Nah, namun presentasi besarnya beban pemasaran dan penjualan terhadap penjualan pada triwulan 1 sampai triwulan 4 ini memiliki nilai yang stabil, yaitu berkisar antara 18 sampai 19%. Ya kan, terlihat di sini angkanya sama rata-rata. Nah, kira-kira hipotesanya adalah seperti ini. Untuk akun kas dan setara kas. Kas dan setara kas pada triwulan 1 2019 seperti yang tadi dijelaskan, yaitu naik cukup signifikan, yaitu sampai 1.728 juta. Hal tersebut kemungkinan karena jika dilihat di sini tidak ada pembayaran dividen kepada pemegang saham pada triwulan 1 tahun 2019. Dan pada tanggal 31 Maret 2019 ini, jumlah dividen yang belum dibayarkan pada pemegang saham itu mencapai 118 triliun. Sedangkan kalau untuk saldo utangnya sendiri juga tidak naik secara signifikan. Jadi ini kemungkinan mungkin karena belum membayar dividen. Kemudian possible misstatement lainnya yaitu pada triwulan 4 tahun 2019, kas dan setara kas mengalami kenaikan saldo, meskipun terdapat pembayaran dividen kepada pemegang saham. Hal tersebut mungkin karena meskipun arus kas keluar dari aktivitas pendanaan meningkat karena pembayaran dividen tersebut, tapi arus kas masuk dari aktivitas operasional ini mengalami peningkatan. Jadi kalau arus kasnya keluar, tapi arus kas masuknya juga mengalami peningkatan. Jadi kemungkinan hal tersebut terjadi karena itu. Kemudian bisa jadi juga perlu dicek lagi apakah kas yang terlalu tinggi ini bisa menunjukkan adanya entry fiktif, sehingga akun kas ini perlu dicek lagi asersi keterjadiannya. Kemudian di sini ada akun piutang usaha. Di sini saldo Kemudian di akun piutang usaha ini, saldo piutang usaha disajikan dalam bentuk net, sehingga perlu dicek lagi pada CALK mengenai perhitungannya. Jadi di laporan Unilever ini tidak ada saldo akun AFDA, tapi kemudian ada penurunan tulisan di penjelasannya ada penurunan provisi, di mana melihat bagaimana penurunan nilai dari akun piutang usaha ini. Nah, kemudian kenaikan saldo piutang usaha pada triwulan 1 dan triwulan 2 pada tahun 2019 ini menandakan kemungkinan terdapat kenaikan transaksi penjualan yang dilakukan secara kredit. Kemungkinan terjadi seperti itu. Namun, pas kita lihat lagi, pas kita lihat transaksi penjualannya, itu perbandingan total penjualan ditunjukkan bahwa rata-rata penjualan itu tidak ada perbedaan yang sangat signifikan. Jadi kemudian kemungkinan itu terjadi di triwulan 1, triwulan 2 itu banyak dilakukan secara kredit, tapi kemudian di triwulan lainnya itu lebih banyak menggunakan penjualan dengan tunai. Kemudian penurunan saldo piutang usaha pada triwulan 3 dan triwulan 4 ini tahun 2019 kemungkinan juga terjadi karena adanya pelunasan piutang dari pelanggan. Jadi kan di triwulan 1 dan triwulan 2 itu mengalami peningkatan. Jadi dan di triwulan 3 dan triwulan 4 ini kemungkinan adanya pelunasan piutang dari pelanggan. Nah, untuk tadi akun persediaan sebenarnya tidak terlalu berhubungan dengan transaksi penjualan. Ini hanya menunjukkan kalau misalnya saldo persediaan ini kemungkinan disebabkan terjadinya karena penaikan dan penurunan saldo barang, yaitu saldo barang jadi, bahan baku, dan barang dalam proses. Nah, program audit yang dilakukan untuk mencapai tujuan audit berupa asersi existence or occurrence, yaitu keterjadian, yaitu memastikan transaksi saldo atas piutang dagang yang tercatat tidak ada yang bersifat fiktif dan dapat ditagih secara wajar serta tidak overstated, maka dilakukan vouching, yaitu minta daftar piutang usaha yang terdiri atas nama pelanggan, alamat pelanggan, nomor faktur dan tanggal faktur dan jumlahnya serta dicocokkan dengan buku besarnya.
Kemudian yang kedua dilakukan menyiapkan schedule umur piutang usaha pada akhir tahun. Jadi dicocokkan lagi bagaimana piutang usaha dialokasikan untuk yang tidak dapat tertagih. Kemudian menelusuri saldo akun individual ke buku besar pembantu piutang usaha. Kemudian yang selanjutnya meminta konfirmasi positif atas akun dengan sampel yang representatif. Jadi diminta konfirmasi apakah benar dari pelanggan tersebut akun total piutang usaha yang tercatatnya di sana segitu juga gitu. Kemudian hal ini perlu ditindaklanjuti apabila terdapat selisih atau perlu diteliti apa yang ditunjukkan dari keterangan dari kliennya. Nah, namun jika tidak ada jawaban, maka perlu dikirimkan konfirmasi kedua. Kemudian perlu dipertimbangkan penggunaan prosedur alternatif lain, seperti memeriksa bukti dasar pencatatan dan uji penerimaan pembayaran piutang untuk menentukan posisi akun. Kemudian yang selanjutnya perlu juga dilakukan perhitungan ulang kas atau recalculation, yaitu apakah benar kas yang ada totalnya segitu gitu. Dan perlu dilihat lagi apakah akun kas dicatat pada akun yang benar dan didepositkan secara utuh. Kemudian selanjutnya untuk mencapai tujuan asersi right and obligation, maka perlu dilakukan inspeksi dengan cara memeriksa kembali dokumen-dokumen pendukung yang menunjukkan kepemilikan piutang perusahaan. Jadi perlu dicek ini apakah benar itu haknya perusahaan dan dicek jadi apakah itu menunjukkan benar-benar punyanya perusahaan piutang tersebut. Kemudian yang selanjutnya memeriksa seluruh jawaban surat konfirmasi positif dari klien yang menunjukkan kepemilikan piutang perusahaan. Jadi perlu dicek juga bagaimana jawaban dari klien yang menunjukkan surat konfirmasinya. Gitu. Kemudian untuk selanjutnya yaitu asersi, presentation, dan disclosure, yaitu memastikan piutang yang berasal dari sumber berbeda itu diungkapkan secara terpisah, serta perjanjian piutang dagang atau segala bentuk penjaminan piutang dagang itu benar diungkapkan. Nah, maka perlu dilakukan prosedur, yaitu memeriksa dan meneliti kembali perjanjian yang berkaitan dengan piutang usaha, seperti anjak piutang dan kredit, serta memastikan bahwa hal tersebut diungkapkan pada laporan keuangan. Kemudian yang selanjutnya melakukan verifikasi terhadap pencadangan piutang apakah pencadangan piutang tersebut sudah cukup memadai dan sudah sesuai dengan kebijakan yang diambil perusahaan. Kemudian perlu juga diperiksa dan diteliti kembali dan perlu waspada terhadap adanya piutang yang berasal dari relasi pihak relasi serta memastikan bahwa hal ini diungkapkan pada laporan keuangan. Kemudian selanjutnya untuk asersi, valuation, and allocation, yaitu memastikan piutang ini diklasifikasikan secara tepat dan pencadangan yang tak tertagih itu dapat dinilai serta seluruh piutang itu dicatat pada waktu pisah batas yang tepat. Maka hal ini perlu dilakukan prosedur, yaitu melakukan subsequent receipt terhadap pelunasan piutang secara tanggal neraca dan melakukan uji pisah batas terhadap pembayaran piutang. Jadi perlu dilihat tanggalnya apakah sudah sesuai gitu. Kemudian melakukan rekalkulasi terhadap perhitungan pencadangan piutang tak tertagih dengan persentase yang sudah ditentukan sebelumnya oleh perusahaan dan memastikan bahwa pencadangan yang dilakukan oleh manajemen ini bersifat wajar. Jadi perlu dicek apakah yang di CLK itu perlu benar sesuai dan wajar. Kemudian yang selanjutnya untuk mengecek kelengkapan atau completeness, di mana memastikan tidak ada transaksi atas piutang dagang yang hilang dari balance sheet. Nah, maka perlu dilakukan tracing ke buku besarnya, yaitu dilihat apakah transaksi tersebut ada di buku besarnya. Selain itu, perlu juga dicek untuk asersi manajemen cut-off, yaitu perlu dilakukan pemeriksaan daftar penjualan dan catatan pengiriman untuk beberapa hari sebelum dan sesudah tanggal neraca, yaitu untuk menentukan apakah pisah batas penjualan tersebut sudah tepat. Baik, sudah sekian Pak dari kelompok kami.
Terima kasih. Oke, sip. Dilanjutkan lagi nanti. Jangan lupa template-nya disamain ya dengan yang sebelumnya. Kan kalau sama sudah oke. Kalau gitu kita tutup aja perkuliahan kita hari ini lebih cepat 30 menit dibanding jadwal. Berhubung sekarang lagi puasa. Ya, ada pertanyaan dulu? Kalau nggak ada pertanyaan kita tutup langsung. Nggak ada ya? Ya udah, kalau nggak ada, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beribadah puasa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Terima kasih Pak. banyak, Pak. Terima kasih, Pak.